Pagi, pagi, pagi. Semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam ASN unggul. Saya Ezra Hartarto Pongtluran, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 14 tahun 2020 dengan jabatan dosen asisten ahli asal instansi Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, kali ini kita akan bahas terkait tentang anti korupsi. Anti korupsi merupakan adalah tindakan untuk melawan segala penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Adapun nilai dasar dari anti korupsi, yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ada beberapa sifat korupsi. Yang pertama, bermotif terselubung, di mana seseorang yang hanya berniat untuk melakukan politik, tetapi tujuannya untuk mendapatkan uang atau keuntungan semata-mata. Terus yang kedua, ada yang bermotif ganda, di mana orang yang kelihatannya bermotifkan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya juga mempunyai motif, yaitu kepentingan politik. Oke, selanjutnya ada tingkatan korupsi. Yang pertama adalah betrayal of trust, yaitu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Pengkhianatan ini merupakan adalah bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang terimanya adalah koruptor. Yang kedua adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Tingkatan ini merupakan tingkatan menengah, di mana merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktur lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan suatu keuntungan materi. Yang ketiga adalah material benefit, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material. Penyimpangan ini merupakan penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi dapat terjadi karena ada perilaku maupun niat dari seseorang. Hal ini ditambah lagi karena adalah kelemahan sistem, di mana baik dalam pengelolaan dana, penerapan aturan, maupun keterampilan dari sumber daya manusianya, sehingga menghasilkan kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi. Jenis-jenis tindakan pidana korupsi. Yang pertama, terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, terkait suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan terakhir adalah korupsi terkait gratifikasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, diyakini dalam hati. Kedua, diucapkan dengan lisan. Ketiga, dapat dilakukan dengan amal perbuatan. Keempat, adanya niat. Kelima, semangat. Dan enam adalah komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Demikian pemaparan terkait tentang materi anti korupsi. Sampai ketemu dalam pembahasan materi selanjutnya.